Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Aldika, kelas MAN 19B dengan NIM 10572110679. Baik, saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Penetapan harga jual produk. Nomor 1. Metode harga. Metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut dipengaruhi oleh harga jual produk sejenis. Dalam hal ini perusahaan tidak dapat menetapkan harga perusahaan. Perusahaan akan mengikuti harga pasar yang berlaku. Nomor 2. Metode biaya plus. Metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini, dasar biaya yang digunakan terbagi yaitu biaya produksi dan biaya total. Ilustrasi, kapasitas produk normal PT 5 pilar per tahun adalah sebesar 120.000 unit. Tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 100 unit untuk tahun 2022 untuk pembuatan anggaran 2022 pada akhir tahun 2021. Perusahaan ini membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk diproduksi 100 unit seperti terlihat sebagai berikut. Biaya bahan langsung sama dengan 200 juta. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 350 juta. Biaya overhead variabel sebesar 150 juta. Biaya pemasaran variabel 100 juta. Biaya pemasaran tetap 50 juta. Biaya administrasi dan umum 110 juta. Jadi total biaya 1.200.000.000 juta. Manajemen 5 pilar sedang mempertimbangkan untuk menetapkan harga jual produk dengan metode biaya plus. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produknya dengan metode biaya total plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total sama dengan biaya total ditambah 20%. Sama dengan 1.200.000.000 ditambah dalam kurun 20% kali 1.200.000.000. Maka hasilnya 1.200.000.000 ditambah dengan 240 juta sama dengan 100.440 juta. Jadi harga jual per unit sama dengan 1.440 juta dibagi 100 unit sama dengan 14.400 per unit. Biaya bahan langsung sebesar 200 miliar. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 350 juta. Biaya overhead variabel 150 juta. Biaya overhead tetap sebesar 240 juta. Biaya produksi sebesar 940 juta. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produknya dengan metode biaya produksi plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total sama dengan biaya produksi tambah 20%. Sama dengan 940 juta tambah
tambah 20% kali 940 juta sama dengan 940 juta tambah dengan 188 juta sama dengan 1.128 juta. Harga jual per unit sama dengan 1.128 juta bagi 100 unit sebesar 11.280 per unit. Jadi harga per unitnya sebesar 11.280 per unit. Nomor 3. Metode margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Metode ini pada dasarnya metode biaya plus, namun yang menjadi dasar adalah biaya variabel saja. Ilustrasi. Kapasitas produk normal PT 5 pilar per tahun adalah sebesar 120 unit, tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebesar 100 unit. Tetapi perusahaan memiliki peluang untuk membuat produksi tambahan dan menjual sebanyak 20.000 unit jika ada pesanan tambahan dari pelanggan di Malaysia. Untuk memungkinkan pesanan tambahan sebanyak 20.000 unit ini, perusahaan membuat taksiran terlihat sebagai berikut. Biaya bahan langsung 200 juta, biaya tenaga kerja langsung 350 juta, biaya overhead variabel 150 juta, biaya pemasaran variabel 100 juta, total biaya variabel 800 juta. Karena untuk menghasilkan 20.000 unit produk tambahan, perusahaan menganggarkan total biaya variabel sebagai atau 800 juta dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 20%. Maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total sama dengan biaya variabel total tambah 20% sama dengan 800 juta tambah 20% kali 800 juta sama dengan 800 juta tambah 160 juta sama dengan 960 juta. Ya, harga jual per unitnya sebesar 960 juta bagi 20 unit sama dengan 48.000 per unit. Jadi harga jual yang per unitnya adalah sebesar 48.000 per unit. Metode laba maksimal. Ada kalanya produk satu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan. Maka perusahaan akan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar bagi perusahaannya. Ilustrasi, PT 5 pilar memproduksi barang dengan kapasitas sebesar 140 unit per tahun. Jumlah biaya tetap yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk sebesar 300 juta. Sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 7.000 per unit. Manajemen perusahaan mempertimbangkan harga jual produk tersebut mendapatkan laba usaha optimal. Bagian pemasaran perusahaan memperkirakan perusahaan harga jual produk sehingga bagian pemasaran membuat taksiran sebagai risiko. Harga 20.000, volume 20.000, harga 18.000, volume 40.000, harga 16.000, volume 60.000, harga 14.000, volumenya 80.000. Harga 12.000, volumenya 100.000. Harga 10.000, volumenya 120.000. Harga 8.000, volumenya 140.000. Berdasarkan prediksi tersebut, perusahaan maka akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Bisa dikategorikan dalam
dalam harga penjualan dan biaya atau dengan laba atau rugi. Volume nilai variabel dan tetap. Baik, nomor 5, metode tingkat pengembalian atas modal. PT Prima Niaga produsen pemanas air listrik, total modal yang diperlukan perusahaan sebesar 500 juta dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan sebesar 20%. Volume penjualan diperkirakan sebesar 50 unit produk, sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 320 juta. Berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasi atas modal tersebut, maka harga jual per unit sebesar harga jual total biaya tambah tingkat pengembalian modal kali modal dibagi volume penjualannya. Bisa divariabelkan dengan jumlahnya. Jumlah total biaya 320 juta ditambah 20% kali 500 juta per 50.000 sama dengan 8.400 per unit. Bukti penjualannya 50.000 unit kali 8.400. Total biaya laba 20% kali 500 juta sama dengan 420, 300 laba biaya, total biaya 320.000. Laba sama dengan 20% kali 500 juta sebesar 100 juta. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, saya akan tutup saja. Billahi fisabilillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.